Selamat pagi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perilaku biaya aktivitas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ansya Margareta Venezia dari kelas MNC-C Angkatan 21. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu perilaku biaya, yaitu pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Selanjutnya ada 3 jenis perilaku biaya. Yang pertama ada biaya variabel atau variable cost, yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost, dan yang ketiga ada biaya campuran atau mixed cost. Nah, adapun tujuan utamanya seperti pengendalian biaya, yaitu untuk mengendalikan biaya bahan baku dengan memilih pemasok yang tepat. Lalu ada pengestimasian biaya. Biasanya analisis terhadap data aktivitas dan biaya masa lalu itu digunakan untuk membuat model estimasi. Lalu ada pembuatan keputusan, yaitu untuk membuat keputusan mengenai menerima atau menolak adanya pesanan khusus. Lalu yang kedua ada basis aktivitas, yaitu ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi bervariasi atau tidak, sering disebut juga sebagai pemicu biaya atau cost driven. Lalu ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Dengan catatan, biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas, dan juga biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitasnya berubah. Selanjutnya ada tipikal biaya variabel. Itu yang pertama ada perusahaan jasa, yaitu biaya perlengkapan, biaya perjalanan. Lalu yang kedua ada perusahaan dagang. Biasanya ada biaya persediaan, harga pokok penjualan, biaya pengiriman, dan biaya komisi penjualan. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Biasanya ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian listrik, dan biaya bahan bakar mesin. Selanjutnya, biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Jumlah biaya tetap total tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu meski tingkat aktivitas berubah. Biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya tingkat aktivitas. Lalu ada tipikal biaya tetap, yaitu ada perusahaan jasa dagang dan manufaktur, biaya depresiasi peralatan, biaya depresiasi bangunan, biaya abonemen listrik, biaya gaji pokok pegawai, dan biaya gaji mandor pabrik. Selanjutnya ada biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan biaya tetap. Example-nya, biaya pegawai penjualan dan biaya listrik. Pengklasifikasian suatu biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap itu dipengaruhi oleh kisaran relevan dan horizon waktu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya. Nah, terdapat sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang atau termasuk kategori biaya variabel. Lalu ada sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang diperoleh di muka tanpa pertimbangan apakah sumber daya tersebut sepenuhnya habis digunakan atau tidak. Biasanya termasuk pada kategori biaya tetap. Lalu selanjutnya ada biaya bertahap. Terdapat dua, yaitu biaya tetap murni, yaitu biaya yang jumlah totalnya benar-benar konsisten dalam kisaran waktu tertentu atau depresiasi. Lalu ada yang kedua, yaitu biaya tetap bertahap, yaitu biaya yang jumlah totalnya konstan dalam kisaran aktivitas tertentu, namun jumlah total tersebut berubah apabila kisaran aktivitas tertentu berubah. Selanjutnya ada teknik pemisahan biaya campuran. Ada 3, yaitu yang pertama metode grafik, yang kedua metode titik terendah dan titik tertinggi, yang ketiga metode regresi kuadrat terkecil. Nah, untuk yang pertama metode grafik biasanya grafik biaya itu mencerminkan sebaran biaya untuk berbagai tingkat aktivitas. Nah, dengan rumus untuk mencari biaya variabel total yaitu jumlah biaya pemeliharaan dikurangi biaya tetap per bulan. Sedangkan untuk mencari biaya variabel per unit yaitu biaya variabel total dibagi jam mesin. Lalu selanjutnya ada metode titik tertinggi dan terendah. Biasanya metode estimasi unsur biaya variabel, tetap, dan campuran itu dengan mengidentifikasi biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah. Dengan rumus untuk mencari biaya variabel yaitu biaya aktivitas tertinggi atau Y2 dikurangi biaya aktivitas rendah
Y1 dibagi aktivitas tertinggi X2 dikurangi aktivitas terendah X1. Biaya tetap per bulan bisa diperoleh dari biaya aktivitas tertinggi dikurangi biaya variabel dikali aktivitas tertinggi. Lalu yang terakhir, ada metode regresi kuadrat terkecil. Nah, biasanya metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linear, yaitu Y sama dengan A ditambah DX. Dengan rumus seperti yang tertera di layar ini. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.